Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Kaila. Kali ini saya akan melihatkan hasil pekerjaan rumah yang telah saya lakukan di pertemuan 3 kali ini. Nah, pertama itu ada overview untuk pertemuan minggu ketiga, di mana topik praktikumnya tujuan dari laporan praktikum ini adalah untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai maksud, langkah, serta hasil diperoleh dari kegiatan praktikum. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat melatih keterampilan dalam menghubungkan teori yang sudah dipelajari di kelas dengan penerapannya secara nyata, sehingga pemahaman terhadap konsep menjadi lebih mendalam. Selain itu, penyusunan laporan ini bertujuan agar mahasiswa terbiasa menyusun laporan secara ilmiah, runtut, jelas, dan juga sistematis. Kita akan lanjut ke dalam bab 1 untuk implementasi modul dan juga latihannya. Ada poin 1.1 di mana pemahaman masalah. Tugas ini meminta mahasiswa untuk membuat aplikasi Android sederhana yang menampilkan halaman login dan halaman welcome, yaitu selamat datang. Berdasarkan desain Figma telah dipilih sesuai topik. Tujuan utama dari tugas ini agar mahasiswa memahami proses penerapan desain UI atau UX ke dalam aplikasi Android menggunakan Android Studio, serta dapat mengimplementasikannya ke dalam view binding. Untuk mengelola elemen tampilan dengan lebih aman dan efisien, masalah yang perlu diselesaikan dalam tugas ini meliputi beberapa aspek. Pertama, pemilihan desain Figma yang tepat. Mahasiswa harus mencari desain antarmuka dari Figma yang sesuai dengan topik ditentukan dan belum digunakan oleh kelompok lain. Kedua, itu ada perancangan halaman login, di mana halaman login harus memuat kolom username, kolom password, tombol login, dan selain itu halaman harus dilengkapi dengan logo aplikasi yang relevan dengan topik. Dapat dibuat sendiri atau dihasilkan dari AI. Judul aplikasi dan deskripsi sambutan welcome message yang menerapkan custom font dan warna sesuai desain Figma. Masalah yang perlu dipahami adalah bagaimana menyesuaikan elemen-elemen tersebut agar sesuai dengan desain dan tetap responsif di berbagai ukuran layar. Ketiga, yaitu ada antar activity. Saat tombol login ditekan, aplikasi harus berpindah ke halaman welcome atau selamat datang. Keempat, ada implementasi view binding. Seluruh proyek diwajibkan menggunakan view binding, bukan metode konvensional atau find view by ID. Kelima, ada penerapan estetika yaitu UI, warna, dan juga font. Untuk poin 1.2 itu ada langkah kunci dan keputusan desain. Pertama itu ada perancangan desain di Figma. Saya merancang tampilan halaman login secara mandiri di Figma. Desain terdiri dari logo berbentuk kepala kucing dengan 2 hati. Elemen-elemen tersebut dibuat untuk menampilkan kesan lucu dan lembut sesuai tema aplikasi. Kedua, itu ada penerapan desain ke Android Studio, di mana desain yang telah dibuat dalam Figma diimplementasikan ke Android Studio menggunakan layout XML. Struktur tampil terdiri atas kolom input email, kolom password, tombol login, dan logo teks sambutan. Setelah itu menambahkan custom font. Saya menambahkan font khusus Monstera Black ke dalam folder rest dan juga font. Keempat, mengaktifkan view binding. Kelima, pengimplementasi tombol login. Keenam, itu ada pemilihan warna. Dan untuk poin 1.3, error yang ditemukan dan juga perbaikannya. Nah, saya telah menambahkan file Monstera Black ke dalam folder rest di dalam font. Tetapi pada saat saya running, dia itu tidak tampil. Jadi, solusinya saya itu harus menambahkan XML Android font family agar font tersebut tampil gitu dan sesuai desain di aplikasi di dalam text view seperti itu. Setelah itu ada tantangan dan kesulitan. Tantangan yang saya hadapi karena saya baru mengenal Android Studio, jadi saya masih rada bingung untuk cara mengatasinya seperti apa. Jadi saya menggunakan bantuan AI untuk membantu saya ketika
saya merasa bingung seperti itu. Untuk bab 2-nya, pemahaman konsep inti, di mana view binding merupakan salah satu fitur penting yang disediakan oleh Android Studio untuk mempermudah pengembangan dalam menghubungkan menginisialisasi elemen tampilan layout XML ke dalam program, activity atau fragment tanpa perlu menggunakan metode lama yaitu find view by ID. Dengan view binding, setiap file layout yang dibuat akan otomatis menghasilkan kelas binding yang berisi referensi langsung ke semua komponen yang memiliki atribut ID. Hal ini membuat proses pemanggilan komponen menjadi lebih aman, efisien, dan cepat, juga mudah dibaca, serta dapat mengurangi resiko error. Sebagai contoh, jika kita memilih file layout bernama Activity Login XML, maka Android Studio akan otomatis membuat kelas binding bernama Activity Login Binding. Melalui kelas ini, kita bisa langsung mengakses komponen yang ada di layout seperti tombol login, kolom username, atau kolom password. Nah, penerapan pada kode programnya yaitu ada Find View by ID button, RID button login. Kedua, Find Binding button login set on click listener. Ketiga, build fitur view binding sama dengan true. Fungsi program pada poin ketiga itu untuk mengaktifkan view binding di dalam file build KTS. Setelah itu ada atribut komponen layout, di mana dalam pembuatan tampilan UI, Android menyediakan berbagai atribut untuk mengatur ukuran, posisi, dan tampilan elemen. Beberapa atribut penting yang sering digunakan dalam proyek halaman login di antara yang lain itu ada wrap content, terus ada match parent, layout margin horizontal, layout margin vertikal, dan juga background theme. Setelah itu intent di dalam Android. Intent adalah komponen paling penting dalam sistem Android yang berfungsi sebagai penghubung antara activities atau halaman. Intent digunakan untuk melakukan komunikasi perpindahan antar di halaman aplikasi. Misalnya pada Cat Valentine saat pengguna menekan tombol login, maka sistem akan menjalankan berpindah halaman dari login activities ke dalam halaman welcome activities. Hubungan dengan materi sebelumnya, materi yang diajarkan dengan tugas yang diberikan tentunya sangat berkaitan, di mana kita diminta untuk melanjutkan materi yang sudah terdahulu. Karena jika kita belum mengenal apa itu Kotlin, event listener, dan activities control, kita akan tidak bakalan paham apa-apa di pertemuan kali ini. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke dalam programnya. Nah, pertama itu ada di bagian build feature, di mana kita itu diminta untuk menggunakan binding view. Nah, cara kita menggunakan binding view, kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan kode program dengan nama build feature find binding true untuk mengaktifkan binding true-nya. Setelah itu kita masuk ke dalam chart activities, di mana chart activities ini menampilkan tampilan awal yang berisi login, username, dan juga email, username email, dan juga password, di mana berfungsi untuk memindahkan tampilan halamannya ke halaman berikutnya. Di sini saya menggunakan find binding. Setelah itu terdapat third result activities, di mana di sini saya juga menggunakan view binding untuk mengaktifkan view binding ke halaman selanjutnya. Setelah itu di sini ada welcome activities, di mana kode program ini merupakan kode program untuk menampilkan halaman kedua setelah user memasukkan email dan juga password ke dalam halaman loginnya. Nah, setelah itu, setelah user berhasil memasukkan
halaman login, dia akan muncul tulisan kamu berhasil login seperti itu. Setelah itu saya akan menjelaskan sedikit tentang activities login XML, di mana saya menggunakan match parent wrap content untuk di bagian activities loginnya. Terus untuk activity result, karena kita diminta untuk menggunakan font yang diminta, di sini saya menggunakan font Monstera Black. Untuk pewarnaan, di sini saya juga menaruh beberapa warna untuk menyesuaikan Figma yang telah saya buat. Setelah itu di sini ada kode program juga yang saya gunakan, itu menggunakan match parent seperti yang diinginkan. Nah, setelah itu saya akan menunjukkan programnya. Nah, ini merupakan bentuk program yang telah saya buat. Pertama, saya akan masukkan email saya, syarifa23@gmail.com, dan juga passwordnya. Terus kita tekan login, dia akan langsung ke halaman berikutnya. Di sini ada tulisan welcome to Cat Valentine where the heart and paws meet. Nah, dia akan langsung masuk ke dalam halaman setelahnya. Jadi kalau misalnya kita tekan kembali, nah dia akan kembali ke dalam halaman pertama. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.